Stop overthinking. Mulai 7 income pasif ini secara bertahap. Kalau kamu nonton video ini, kemungkinan besar kamu lagi capek jadi karyawan yang gajinya gitu-gitu aja. Tapi pengeluaran naik terus. Dan yang bikin lebih stres, kamu pengen punya penghasilan pasif, tapi malah overthinking. Takut gagal, takut rugi, takut nggak punya waktu. Tenang. Hari ini kita bahas 7 income pasif yang bisa kamu mulai pelan-pelan tanpa ribet dan cocok buat kamu yang baru mau mulai. Santai, kita bahas step by step. Segmen 1, kenapa banyak orang overthinking? Pertama, kita bahas dulu, kenapa sih banyak orang kepikiran terus tapi nggak mulai-mulai? Ada 3 alasan umum. Ngerasa harus perfect dulu. Padahal income pasif itu bukan langsung sukses. Mulai kecil, nggak apa-apa. Takut kehilangan uang. Wajar. Makanya di video ini, aku pilihkan opsi yang risikonya terukur. Ngerasa nggak punya skill, padahal banyak income pasif yang cuma butuh konsistensi. Bukan skill aneh-aneh. Nah, setelah tahu akar masalahnya, kita langsung masuk ke 7 income pasif yang bisa kamu mulai bertahap. Segmen 2, income pasif pertama, nabung reksadana pasar uang. Pertama, reksadana pasar uang, ini cocok banget buat pemula modal kecil dan risikonya rendah. Hasilnya memang nggak besar, tapi stabil. Anggap aja ini pondasi sebelum kamu masuk ke investasi lain. Mulainya bisa dari 50.000, yang penting konsisten. Reksadana pasar uang, versi syariah. Untuk kamu yang muslim, pilihan terbaik adalah reksadana pasar uang syariah. Bedanya apa dengan yang konvensional? Bedanya dengan konvensional adalah instrumen investasinya 100% halal, diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah DPS. Tidak ada unsur riba, garar, ketidakjelasan, maisir spekulasi berlebihan. Isinya apa? Reksadana pasar uang syariah biasanya berisi sukuk jangka pendek, deposito syariah, instrumen pasar uang syariah lain yang sesuai fatwa MUI. Keuntungannya apa? Stabil dan aman untuk pemula, cocok untuk dana darurat atau nabung bulanan. Risiko rendah tapi pertumbuhan tetap ada. Contoh perbedaan paling jelas adalah kalau konvensional mendapatkan bunga, reksadana syariah mendapatkan ujrah imbal hasil dari aktivitas bisnis halal. Segmen ketiga, income pasif. Kedua, deposito berjangka digital. Yes, bunga deposito sekarang nggak gede-gede amat, tapi buat income pasif, ini aman banget. Ini cocok buat kamu yang masih takut ambil risiko. Yang penting, pilih bank terpercaya dan bandingkan bunganya. Deposito berjangka digital versi syariah. Kalau yang konvensional pakai bunga, maka deposito syariah pakai sistem akad yang bebas riba. Ada 2 akad yang paling populer. 1, mudharabah bagi hasil. Ini paling umum. Kamu sebagai pemilik dana adalah syahibul ma'al. Bank sebagai pengelola adalah mudorib. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan awal. Tidak ada bunga, melainkan murni bagi hasil dari usaha bank yang halal. Contoh skenario. Kalau bank untung lebih besar, bagi hasil kamu juga naik. Kalau keuntungan turun, bagi hasil kamu juga turun. Jadi benar-benar kayak bagi hasil usaha. 2, wadiyah titipan. Ini lebih ke titipan dana, tidak ada janji keuntungan. Kalau bank mau kasih bonus, itu sifatnya sukarela, bukan wajib. Ini yang membuatnya bebas riba. Keuntungan deposito syariah, bebas riba, diawasi DPS Dewan Pengawas Syariah. Cocok buat kamu yang ingin aman dan stabil. Setoran mulai kecil, kalau lewat aplikasi bank digital syariah. Segmen keempat, income pasif. Ketiga, sewa barang pribadi. Ini simple tapi sering orang lupa. Contoh, tripod, kamera, gaun, mic podcast, bahkan motor.
Kalau kamu punya barang yang jarang dipakai, itu bisa jadi sumber cuan tanpa kamu kerja ekstra. Segmen kelima income. Pasif keempat, afiliasi produk. Kamu cukup promosiin link produk di TikTok, IG, atau YouTube. Setiap ada orang yang beli dari link kamu dapat komisi. Bahkan tanpa harus bikin konten wajah. Kuncinya, pilih produk yang kamu pakai atau kamu percaya kualitasnya. Segmen 6. Income pasif kelima. Jual e-book mini. Ini bukan e-book tebal kayak buku kampus. Hanya berisi 10-20 halaman. Topiknya bebas, resep, produktivitas, cara hemat, tutorial, bikin sekali, jual berkali-kali. Yang penting pilih topik yang memang ada peminatnya. Segmen ketujuh, income pasif keenam, konten evergreen YouTube. Evergreen itu artinya konten yang dicari orang terus, kapanpun. Contoh, cara menabung, tips karyawan, tutorial aplikasi keuangan. Kalau kamu nggak mau tampil wajah, bisa pakai voiceover dan visual sederhana. Begitu channel kamu tembus monetisasi, ini bisa jadi mesin uang jangka panjang. Segmen 8. Income pasif ketujuh, micro invest property. Sekarang banyak platform yang memungkinkan kamu patungan beli properti dengan modal kecil. Keuntungannya dari penyewaan atau jual beli, risiko ada tapi lebih terjangkau dibanding beli properti sendiri. Segmen ke-9, bagaimana cara memulainya tanpa overthinking. Sekarang kamu mungkin mikir banyak banget, mesti mulai yang mana? Tenang, mulai dengan 3 langkah ini. Pilih satu yang paling gampang untuk kamu mulai hari ini. Bukan besok. Hari ini, sisihkan uang kecil tapi rutin. Income pasif itu bertumbuh bukan dari sekali besar, tapi dari konsistensi. Evaluasi tiap 30 hari, bukan tiap hari. Biar kamu nggak stres, penutup, dan kesimpulan. Jadi itu dia 7 income pasif yang bisa kamu mulai tanpa overthinking. Ingat, yang penting itu mulai dulu, pelan-pelan. Daripada nunggu perfect, mending jalan dulu. Kalau kamu suka konten seperti ini, klik like, share, dan subscribe. Tulis di komentar, income pasif mana yang paling pengen kamu mulai tahun ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.